Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal yang terkait pada dunia hewan atau kingdom animalia. Hal ini adalah kita akan menganalisis soal dan mengelompokkannya berdasarkan cara fertilisasi dan perkembangbiakan embrionya. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar beberapa hewan vertebrata berikut adik-adik. Nah, di sini adik-adik ditampilkan 6 buah gambar, di mana gambar yang pertama itu adalah katak, yang kedua tikus, yang ketiga ikan, yang keempat burung, yang kelima kura-kura, dan yang keenam adalah kucing adik-adik. Adapun pertanyaan dari soal ini adalah hewan yang fertilisasinya internal dan perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh adalah adik-adik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fertilisasi internal adik-adik. Oke. Fertilisasi internal. Jadi fertilisasi internal ini adalah artinya pertemuan sperma dan sel telur atau pembuahan itu terjadinya di dalam tubuh adik-adik. Jadi ini terjadi di dalam tubuh. Nah, selanjutnya poin yang kedua dari soal ini adalah perkembangan embrionya juga terjadi di dalam tubuh adik-adik. Jadi di sini perkembangan embrionya juga terjadi di dalam tubuh. Embrio. Nah, ini terjadi di dalam tubuh adik-adik. Nah, itu poin penting dari soal ini. Jadi oleh karena itu kita akan mencari hewan-hewan yang dimana hewan-hewan tersebut melakukan fertilisasi di dalam tubuh dan perkembangan embrionya juga di dalam tubuh. Dalam bahasa mudahnya adik-adik ya, kita itu dapat mengatakan bahwa pertemuan sperma dan sel telur itu di dalam tubuh, dan nanti perkembangan embrionya pun di dalam tubuh, paling tidak di dalam rahim adik-adik. Sehingga nanti yang dikeluarkan itu adalah anak, bukan telur adik-adik ya. Jadi yang dalam hal ini perkembangan embrio di dalam tubuh ini berarti di sini adik-adik yang dikeluarkan ya itu adalah anak ya, bukan telur adik-adik. Jadi karena perkembangan embrionya di dalam tubuh, jadi nanti yang dikeluarkan adalah anak, bukan telur. Oke, sekali lagi anak bukan telur. Jadi sekarang kita perhatikan di sini hewan-hewan yang fertilisasinya internal. Adik-adik perlu adik-adik ketahui dari keenam hewan yang ada di sini semuanya melakukan fertilisasi secara internal, semuanya melakukan kopulasi adik-adik. Jadi di sini fertilisasinya semuanya internal. Tapi mari kita perhatikan sekarang manakah yang melakukan perkembangan embrio di dalam tubuh sehingga nanti pada saat menghasilkan atau mengeluarkan hasil fertilisasi itu dia itu berupa anak bukan telur. Jadi untuk katak kita ketahui di sini katak ini merupakan hewan yang bertelur karena nanti telurnya itu berkembang di dalam kolam ya menjadi berudu, menjadi kecebong seperti itu. Nanti melakukan metamorfosis. Jadi ini katak ini jelas salah adik-adik ya, bukan termasuk dimana bukan termasuk hewan yang perkembangan embrionya itu di dalam tubuh. Jadi ini salah. Selanjutnya untuk yang kedua tikus adik-adik. Kita ketahui bahwa tikus itu memang melahirkan anak dalam jumlah yang banyak memang adik-adik. Jadi di sini tikus ini benar. Selanjutnya untuk yang ketiga ikan adik-adik. Untuk ikan kita ketahui bahwa ikan ini adalah hewan yang bertelur adik-adik. Telurnya banyak kita jumpai di kolam ya. Jadi ini tentu salah. Selanjutnya yang keempat burung. Burung kita ketahui adalah burung itu bertelur, di mana telurnya itu biasa disimpan di sarangnya dan dilindungi oleh sarang yang hangat. Jadi burung ini jelas salah adik-adik. Selanjutnya untuk kura-kura. Kura-kura kita ketahui juga merupakan hewan yang bertelur karena nanti telurnya itu bisa kita lihat kura-kura ini biasanya ke tepi pantai dulu adik-adik,
kemudian di situ dia menggali pasir sehingga menghasilkan lubang. Nanti di lubang tersebut diletakkan telurnya. Nanti dia kembali lagi ke pantai, kembali lagi ke perairan laut. Nanti si telurnya ini setelah menetas, nanti si anak-anak kura-kura ini akan berlarian menuju ke perairan laut, adik-adik. Jadi nomor 5 ini juga kura-kura ini salah, ya. Jadi perkembangan embrionya di luar tubuh. Nah, untuk kucing anak-adik. Nah, kucing di sini adalah hewan yang melakukan perkembangan embrio di dalam tubuh karena dia ini melahirkan anak. Anak kucing sama seperti tikus, kucing juga melahirkan beberapa anak, biasanya tidak satu ya adik-adik. Jadi untuk kucing di sini benar. Nah, jadi dari penjelasan kakak tadi kita dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal ini. Hewan yang fertilisasinya internal dan perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh itu adalah 2 dan 6 adik-adik. Jadi yang benar itu adalah B, 2 dan 6, tikus dan kucing adik-adik. Oke adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.